Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan tutorial bagaimana cara membuat nomornya itu bisa urut, nggih. Pada dasarnya kalau secara umum sama saja, hanya saja dari Bapak Ibu guru biasanya sudah memberikan nomor, sehingga nanti silahkan Bapak Ibu tinggal menambahi nomor baru agar nanti bisa terurut sesuai abjad, nggih. Jadi nanti di sini dikasih, ini kan nomor yang dari numberingnya ya, yang asli kalau kita cek nanti akan muncul kursornya itu berbeda. Jadi tinggal ditambahi saja, misalkan di sini 01, kalau mau dikasih 01 titik ya 01 titik semua, kalau enggak dikasih titik ya enggak dikasih titik semua, nanti biar seragam gitu nggih. Misalkan di sini saya beri titik. Memang seperti ini. Jadi nanti sistemnya akan membacanya itu huruf pertamanya atau karakter pertamanya itu adalah 0, karakter keduanya adalah 1, sehingga nanti ketika diurutkan dia otomatis ikutnya yang 01. Jadi 0 itu yang paling awal, berarti 1. Nanti 02, 03 dan seterusnya sampai 10. Apa jadinya kalau tidak diberi 0? Kalau tidak diberi 0 nanti setelah 1 10 gitu ya. Setelah 1 10, baru 2 20, 3 30 dan seterusnya. Jadi kalau memang maksimal nomornya itu adalah 2 karakter atau 2 huruf, 2 tempat untuk suatu karakter, jadi sebaiknya Bapak Ibu memberi nomornya juga 2 tempat atau 2 digit gitu ya. 01, kemudian nanti ini 02 dan seterusnya gitu. 02 titik, kemudian 03 titik, 04 titik, 05 titik, dan seterusnya sampai sebanyak soal yang ada di Word Bapak Ibu sesuai dengan soal masing-masing mapel, banyaknya ada berapa. Kenapa harus manual ya? Karena memang kita ingin soal itu terurut sesuai yang dikehendaki oleh Bapak Ibu pembuatnya. Jadi nanti kalau memang dirasa ini lebih nyaman gitu ya digunakan, nanti agar Bapak Ibu bisa menganalisis sesuai dengan butir yang sudah direncanakan, monggo bisa menggunakan seperti ini. Namun apabila memang tidak dianalisis gitu ya, acak enggak apa-apa ya, berarti sebenarnya tidak acak ya, tapi seolah-olah menjadi acak karena Edufikri itu mengenalinya sebagai urutannya tidak sesuai nomor yang diinput, namun sesuai abjadnya. Nah, misalkan ini cuma sampai 15 gitu. Ya sudah, berarti tinggal di seperti ini kan saja. Selesai. Untuk tata cara inputnya ya seperti biasa. Tinggal dilakukan konversi 3 kali, sama persis. Bedanya hanya jadi nomornya ini di double. Jadi double numbering. Numbering yang pertama adalah numbering yang otomatis menggunakan bullet and numbering. Numbering yang kedua adalah kita manual. Agar nanti Edufikri itu mengenalinya sebagai nomor-nomor yang terurut. Sudah, itu saja. Kemudian untuk soal esai. Untuk soal esai, misalkan ya, biasanya kan soal esainya itu di akhir. Jadi ada beberapa cara untuk soal esai. Misalkan di sini saya buat soal esainya. Misalkan saya buat tersendiri saja. Soal esainya misalkan tentukan akar kuadrat
dari persamaan berikut. Misalkan x kuadrat plus 4x plus 4, kemudian x kuadrat min 2x min 3. Misalkan ini soal esainya gitu ya. Anggaplah nanti ada 5, taruhlah di sini nomor 2 soalnya, kemudian di sini nomor 3 soalnya, 4 soal, katakanlah ada 4 nomor gitu ya. Nah, gimana caranya menginputkan ini ke EduFikri? Ya karena memang soal esai itu tidak difasilitasi ya oleh Examview. Sebenarnya difasilitasi, cuman kan sama saja, artinya kita harus tetap menginputkannya itu satu-satu dan itu tidak efektif. Jadi kita untuk soal esai ini memang penginputannya manual. Gimana caranya? Ya di screenshot saja. Jadi Bapak Ibu silahkan ketika nanti mau menginput dan menemui soal esai, di bagian soal esainya itu misalkan ada 4 nomor ya, sudah 4 nomor itu di screenshot. Akan tetapi saya sarankan untuk melakukan croppingnya itu di aplikasi snipping tool, gitu ya. Saya di sini menggunakan full screen snip gitu, sama seperti snipping tool. Jadi misalkan sudah di seperti ini gitu ya. Silahkan Bapak Ibu crop. Jadi proses croppingnya tidak di MS Word, namun proses croppingnya itu di aplikasi snipping tool ataupun di aplikasi full screen snipnya. Silahkan bisa digunakan aplikasinya apabila belum ada. Saya rasa semua laptop hampir punya ya bawaannya dari ketika membeli. Akan tetapi kalau misalkan belum ada, Bapak Ibu bisa mendownloadnya. Dicari saja snipping tool atau aplikasi tangkap layar. Jadi nanti di situ akan menangkap yang ada di layar, kemudian bisa diedit dan disesuaikan cropnya itu hanya di area soalnya. Nah, kalau sudah silahkan di enter gitu ya. Kemudian kalau snipping tool juga ada menu copy. Di sini ada menu copy. Saya tinggal mengetik copy saja atau mengeklik ikon salin gitu ya. Semacam ada dua file yang berjajar. Ini adalah ikon salin di pojok ini kanan atas, di bawah close dan lain-lain. Di sini ada, atau Bapak Ibu bisa mengeklik control copy seperti halnya di aplikasi-aplikasi yang lainnya untuk mengcopy. Standarnya seperti itu. Kemudian kalau sudah di copy, silahkan Bapak Ibu buka kuisnya gitu ya. Login dulu ke EduFikri. Silahkan dimasukkan username dan passwordnya. Misalkan saya ambilkan dari sini. Nah, pada kuis yang sudah Bapak Ibu input, misalkan ini kuisnya, saya mau ambil kuis ini, nanti sebentar, kalau kuisnya lama nggak bisa diinput, harus saya copy dulu. Jadi nanti Bapak Ibu inputnya input soal PG dulu tersendiri, kemudian kalau PG-nya sudah terinput menggunakan tutorial yang ada, Bapak Ibu bisa menginput esai yang ini. Jadi kita baru sampai ke mengcopy atau menduplikat hasil crop dari soal esainya, kemudian kita mau menaruhnya di soal di EduFikri. Caranya seperti apa? Ya, kita klik
page setting gitu ya. Nah, ini kadang-kadang agak susah karena tidak semua browser itu bisa di klik edit quiz gitu ya. Ini tergantung browsernya. Kadang-kadang memang tidak muncul. Kalau tidak muncul silahkan di refresh gitu ya. Kebetulan ini saya tidak muncul juga. Kalau masih tetap tidak muncul, Bapak Ibu bisa sebentar. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi caranya kalau misalkan terkendala gitu ya di editnya, biasanya kalau masih di awal tidak ada kendala, jadi usahakan Bapak Ibu menginput soalnya itu jangan terlalu berjeda dengan esainya. Nanti kalau misalkan editnya kok tidak muncul, bisa disampaikan ke saya atau bisa mengedit sendiri. Jadi ini di atas itu kan ada tulisan view dan macam-macam ya. View-nya itu bisa diganti dengan edit. Di sini setelah tanda tanya itu kan ada ID dikasih CM. Kemudian nanti akan meluncur ke menu edit soal ya. Kalau misalkan nanti terkendala disampaikan saja ke grup, disalinkan tadi tampilan awalnya ya. Tampilan view-nya ini disalinkan, nanti akan saya berikan kode untuk bisa atau link untuk bisa sampai ke menu edit. Nah, memang kadang-kadang editnya tidak muncul. Silahkan, kalau misalkan sudah, soalnya ini bagaimana penilaiannya ya? Menurut saya yang lebih aman ya, Bapak Ibu bisa memberikan, misalkan di sini kan saya ada soal 15 ya, 15 soal untuk pilihan gandanya dan 1 esai. Jadi meskipun soalnya esai itu 5, dihitung 1 saja, biar nanti anak-anak uploadnya juga cuma 1 file gitu ya, atau 1 foto, 1 kertas. Tidak berfile-file, tidak banyak file. Jadi sebaiknya meskipun esainya 5, tapi dijadikan atau dianggap sebagai 1 nomor saja. Bapak Ibu inputnya juga tidak terlalu banyak, anak-anak memberikan soalnya juga atau mengumpulkan soalnya juga tidak terlalu banyak. Silahkan. Kalau misalkan di sini ada 16 ya dengan esai, berarti dituliskan saja di sininya 16. Jadi nanti Bapak Ibu menuliskannya tidak terlalu susah gitu ya. 16 enter gitu ya atau disimpan. Nah, nanti akan ternilai sendiri 16. Kemudian untuk di sini kan ada penilaiannya. Dianggap nilainya 1 semua saja karena Bapak Ibu guru ya, menilainya itu tidak di Edufikrinya. Jadi menilainya itu manual. Jadi kan kita nanti ngirimkan jumlah benernya ini berapa. Kalau di sini dari 15 yang benar 10 ya, berarti 10 itu yang dikirimkan beserta jawaban esainya. Artinya tidak perlu mengolahnya itu sampai akhir. Jadi dianggap saja nilainya 1 semua. Nanti kalau sudah silahkan Bapak Ibu ngekliknya gitu ya. Jadi misalkan di sini belum 1 ya, ditulis 1 saja kemudian di enter. Nanti akan secara otomatis tersimpan. Jadi kalau sudah 1 semua nilainya, kemudian di atas juga sudah banyaknya soal esai itu berapa, ditambah dengan 1. Di sini kan 15, kemudian saya tulis 16. Misalkan saya mau mengupload soal yang tadi sudah saya copy.
Ini anggaplah esainya saya buang dulu karena ingin saya ganti dengan esai yang tadi. Ya berarti Bapak Ibu bisa menuliskan tambah di sini. Di sini klik tambah ya. Kemudian sebentar. Oke. Di sini klik tambah, kemudian kalau tadinya dari bank soal kan, ketika Bapak Ibu mengerjakan soal pilihan ganda karena sudah inputnya dari exam view, kemudian kalau ini sebuah pertanyaan baru saja atau tambah yang paling atas gitu ya. Sebuah pertanyaan baru, kemudian diklik tanda plusnya. Nah, di sini ada berbagai pilihan mulai dari pilihan ganda, multiple choice, kemudian benar salah gitu ya. Kemudian jawaban singkat, numerik. Nah, di sini pilihlah yang esai. Yang esai, kemudian diklik atau dicek tanda bulatannya. Diseleksi tanda bulatannya. Setelah diseleksi atau dipilih, Bapak Ibu bisa mengeklik tanda atau tulisan tambahkan di sini. Kalau sudah ditambahkan, silahkan Bapak Ibu memberi nama pada soal itu. Misalkan soal esai matematika Fariza, gitu kan. Teks soalnya seperti apa ya? Tadi kan kita sudah mengcopy gambarnya. Saya ulangi lagi, misalkan ya ini di copy dulu ya. Kalau misal belum di copy, bisa Ctrl C saja. Ini dari aplikasi snipping tool-nya tadi atau aplikasi full screen snip-nya tadi. Kemudian dipastekan di sini, gitu ya. Dan nanti akan muncul dalam bentuk gambar. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu bisa memberikan tambahan informasi karena nanti kita membutuhkan apa itu anak itu agar menuliskan identitas di file yang diunggah. Jadi silahkan file, nama file, ditulis, nama file yang diupload gitu ya. Yang diupload, ditulis dengan format kelas, spasi atau underscore nama. Contoh, Ahmad Said, spasi, kelas dulu ya, berarti 12 IPS 1 misalkan, spasi Ahmad Said. Seperti ini, agar nanti anak-anak itu mengunggahnya sesuai namanya. Nama filenya itu diberikan nama, kemudian diberi tulisan lagi atau diberi notis lagi agar di kertasnya juga mencantumkan nama. Jadi cantumkan kan juga nama dan kelas pada kertas yang digunakan untuk menulis jawaban esai. Misalkan seperti itu ya. Sudah, kalau sudah diberi tanda, diberi nama, Bapak Ibu bisa mengatur nomor ID-nya nggak perlu ditulis ya, poin bawaannya cukup satu saja. Kemudian format responnya itu karena kita menggunakan esai tulis tangan, artinya anak harus mengunggah berkas gitu ya. Jadi silahkan pilih
eh, editor HTML dengan pilihan berkas gitu ya. Atau kalau perlu sekalian, sebentar, oh ya, tidak ada teks daring saja. Jadi anak tidak perlu mengunggah teks, tapi di sini ya format responnya tidak ada teks daring. Kemudian izinkan lampiran, diizinkan 2 lampiran karena kadang-kadang satu saja untuk mapel-mapel tertentu tidak cukup ya. Misalkan diizinkan 2 lampiran, kemudian yang wajib adalah 1. Jadi di sini formatnya yang atas ini 2. Nah, membutuhkan lampiran ini 1. Berkasnya tidak perlu dibatasi ya, boleh PDF ataupun boleh gambar, yang penting nanti diberi nama. Jadi nanti diberi peringatan di sini. Nanti juga akan saya sampaikan ketika menyosialisasikan PAS kali ini. Tapi alangkah lebih baiknya Bapak Ibu juga mencantumkan tulisan-tulisan seperti ini untuk mengingatkan kembali anak-anak. Kalau perlu nanti ini diblok, kemudian diberi font yang besar ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti ini akan tertulis cukup besar. Jadi caranya gimana? Ya diblok saja. Kemudian di sini ada huruf A, gaya paragraf ini ya. Kemudian dipilih yang bagian atas, atau kalau di yang menggunakan bahasa Inggris ya header ya, atau heading. Bagian heading yang besar. Sudah, kalau sudah diberi nama, kemudian sudah diatur, izinkan lampiran di sini 2. Saya ulangi lagi. Kemudian format respon itu tidak ada teks daring, artinya dia tidak bisa menggunakan ngetik gitu ya, tidak ada pengetikan nanti, cukup izinkan lampiran saja. Jadi dia harus melampirkan foto ataupun screenshot ataupun scan dari hasil esai yang dituliskan di kertas. Membutuhkan lampiran cukup 1 saja. Kemudian jenis berkasnya tidak perlu diatur biar beragam. Template responnya tidak perlu, sampai bawah ini tidak perlu, cukup diklik simpan perubahan. Sudah, seperti itu kurang lebih. Jadi nanti tampilannya kurang lebih akan seperti ini ya kalau dicek di anak-anak. Nah, nama file yang diupload, jadi kan ini sudah tertulis besar gitu ya. Setidaknya mengingatkan nama filenya harus dengan nama ini. Kemudian cantumkan juga nama dan kelas pada kertas yang digunakan untuk menulis jawaban esai. Artinya nanti ketika nanti filenya itu kok tidak ada, nanti ketika kita mengirim ke Bapak Ibu Guru, setidaknya ketika Bapak Ibu Guru mengoreksi itu di situ ada nama dan kelasnya. Jadi lebih mudah. Sudah seperti itu kira-kira filenya. Nanti anak-anak itu uploadnya di sini. Ya. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di grup. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.